keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tepat 1 minggu yang lalu, Pengadilan Negeri Kota Kediri diwakili oleh panitra, jurusita, dan 2 orang saksi yang juga merupakan pegawai Pengadilan Negeri Kota Kediri telah melaksanakan eksekusi pengosongan objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan MT Haryono nomor 1 Kota Kediri yang merupakan milik klien kami, Endang Murtiningrum, seorang penjual rujak di Kota Kediri. Aksi perlawanan yang kami lakukan sebelum eksekusi dijalankan sampai dengan saat ini bukan karena kami ingin melawan putusan pengadilan yang telah inkrah. Akan tetapi, eksekusi tersebut telah dijalankan dengan mendasar prosedur dan dasar pelaksanaan eksekusi yang salah. Coba kalau eksekusi tersebut dijalankan dengan benar, sesuai prosedur pelaksanaan eksekusi yang benar, tentu kami tidak akan melakukan perlawanan. Perlawanan yang kami lakukan ini semata-mata hanya ingin mempertahankan hak klien kami. Saya ulang sekali lagi, perlawanan yang kami lakukan di sini hanya semata-mata ingin mempertahankan hak klien kami. Tolong dicatat itu. Sekarang begini, di dalam amar putusan poin 13 putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri nomor 13 tahun 2019 secara jelas dan tegas majelis hakim telah memutus objek dengan luas 772 meter persegi. Saya ulang, luasnya 772 meter persegi. Dan yang dieksekusi pun juga tanah seluas 772 meter persegi. Sedangkan di dalam gugatan petitum 16 secara tegas dan jelas objek yang diminta di dalam gugatan oleh Sukanah dan kawan-kawan adalah tanah seluas 722 meter persegi. Saya ulang, 722 meter persegi. Hal ini jelas menunjukkan kesalahan pertama dari Pengadilan Negeri Kota Kediri yang telah menjalankan eksekusinya karena adanya unsur ultra petita dalam pelaksanaan eksekusi yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri pada tanggal 31 Juli 2023. Mengingat jika kita mendasar pada ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR dan ketentuan pasal 189 ayat 3 RBG, hakim dilarang untuk memutus melebihi apa yang diminta oleh penggugat di dalam gugatannya. Yang diminta oleh Sukanah dan kawan-kawan dalam perkara klien kami ini adalah tanah seluas 722 meter persegi. Saya ulang, tanah seluas 722 meter persegi. Lah kok bisa yang diputus, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri tanah seluas 772 meter persegi. Saya ulang,
yang diputus oleh Majelis Hakim PN Kota Kediri adalah 772 meter persegi. Lalu tanah siapa yang 50 meter persegi tersebut? Kesalahan kedua yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri adalah merubah batas sebelah timur atas objek yang akan dieksekusi tanpa adanya gugatan dan putusan baru. Secara jelas sudah tertuang di dalam amar putusan poin 13. Surat pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi. Berita acara sita eksekusi. Dan surat pemberitahuan pelaksanaan konstatering. Bahwa batas sebelah timur atas objek yang akan dieksekusi adalah tanah almarhum Mursad. Saya ulang, batas timurnya adalah tanah almarhum Mursad. Lah kok tiba-tiba di dalam surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan objek, batas sebelah timurnya berubah menjadi tanah Sukanah. Dengan mendasar pada hasil konstatering yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri bersama Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri pada tanggal 10 Mei 2023. Bagaimana itu bisa dilakukan dengan mudahnya oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri? Apakah karena pemegang kewenangan untuk melaksanakan eksekusi itu Pengadilan Negeri Kota Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kota Kediri bisa sewenang-wenang melakukan perubahan batas tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi nantinya? Tindakan merubah batas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri justru menurunkan kredibilitas Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam menjalankan eksekusi. Karena dalam kasus klien kami ini, Pengadilan Negeri Kota Kediri telah menjalankan eksekusi tidak mendasar pada putusan pengadilan. Untuk para teman-teman sejawat yang berprofesi sebagai pengacara seperti saya dan juga para praktisi hukum, bagaimana tindakan Anda jika klien Anda mengalami hal yang sama dengan klien kami saat ini? Apakah Anda akan diam dan menerima begitu saja eksekusi dijalankan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri? Yang mana Anda tahu jika eksekusi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Apakah salah jika kami selaku kuasa hukum dari Endang Murtiningrum terus berupaya semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan untuk dapat mengembalikan apa yang menjadi hak klien kami? Rumah dan tanah yang sudah dilakukan eksekusi tersebut itu murni milik klien kami yang sudah dimilikinya selama 52 tahun, dan itu merupakan harta peninggalan satu-satunya
milik orang tua klien kami. Bagaimana kita bisa tinggal diam sedangkan hak milik klien kami telah direbut oleh para mafia tanah yang tidak punya hak atas rumah dan tanah tersebut. Video ini akan kami viralkan kepada halayak ramai, ke semua media sosial yang ada. Tujuan kami supaya seluruh masyarakat Indonesia mengetahui hukum di negara kita ini banyak yang masuk angin, supaya tidak ada lagi endang-endang lainnya. Cukup klien kami yang merasakan penderitaan saat ini. Kami tekankan di sini, kami melawan bukan karena kami ingin melawan putusan pengadilan yang telah inkrah, tapi kami ingin mempertahankan hak klien kami yang diambil paksa dengan cara eksekusi yang salah. Saya ulang di sini. Kami ingin mempertahankan hak klien kami yang diambil paksa dengan cara eksekusi yang salah. Ingat itu. Demikian video dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Salam keadilan. Terima kasih.